artinya bintang. Artinya bintang. Ada kawakib, ada nujum. Kalau kawakib itu bintang yang apa namanya, kelap-kelip. Kalau nujum itu yang manteng itu cahayanya. Nah kalau buruj itu kumpulan bintang-bintang, maksudnya gugusan. Buruj itu juga dulu kita mengenal ada rasi bintang, ada dengar ya? Jadi orang zaman dulu tuh kalau ingin menentukan arah itu menggunakan rasi bintang. Ada rasi bintang Kalajengking, kan gitu kan? Udah dengar nggak? Di zaman dulu nih belum ada kompas belum. Jadi kalau melaut teman tuh lihat ini buruj lihat. Jadi kalau misalkan gugusan bintang rasi bintang Kalajengking misalkan dia ada di utara. Jadi orang kalau mau ke utara itu dia kan bintang pos dasar berarti ada di sana. Rasi bintang itu menjadi patokan manusia dalam melakukan perjalanan malam, perjalanan. Kan itu menjadi petunjuk arah. Dan itu terdiri dari berbagai macam beberapa juga bintang, sebenarnya buruj. Jadi gugusan bintang. Kemudian buruj ada juga yang mengartikan gedung-gedung. Jadi nggak tahu di langit sana itu ada bangunan-bangunan. Ada bangunan. Di mana bangunan ini berfungsi sebagai barak, tahu nggak barak? Baraknya malaikat. Jadi Allah itu punya pasukan, punya penjaga di langit sana para malaikat yang berada di camp-campnya tuh, di barak-baraknya. Karena Allah punya tentara langit. Ada yang seperti itu. Walillahi jundus samawati wal ardh. Allah memiliki tentara langit dan tentara bumi. Di sini Allah gunakan kata sama dulu, tentara langit. Kita ingat dulu cerita ketika perang Badar. Ketika perang Badar umat Islam berjumlah berapa? 313 orang. Kaum kafir Quraisy 1000 orang. Diceritakan dalam perang Badar itu, ya, malaikat turun membantu umat Islam. Turunnya berapa? 5.000, turun lagi 5.000. Kan betul turun. Diturunkan di sebuah bukit di Badar. Maka umat Islam mengalami kemenangan saat itu. Karena dibantu oleh pasukan malaikat. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masih ada sekarang tuh buktinya, ada di Jabal Malaikat. Jabal Malaikat itu di luar kota Madinah. Itu gunung bukit di mana malaikat turun untuk membantu masyarakat ketika perang Badar. Kenapa ayat ini turun? Dulu ayat ini kan turun ketika Rasulullah masih di Mekah, masih mengalami intimidasi dan sebagainya. Kita bisa bayangkan saat itu umat Islam, ya, sahabat-sahabat awal-awal masuk Islam itu intimidasi luar biasa. Juga nggak, Rasulullah bilang sabar, belum waktunya. Diceritakan bagaimana keluarga Ammar bin Yasir mati dibantai, ayahnya dibunuh, disiksa, ibunya lagi hamil tua ditusuk perutnya. Belum lagi ada sahabat yang sampai dipanggang punggungnya. Bilal itu yang ditindih batu. Banyak pengisahan-pengisahan yang dialami oleh umat Islam awal-awal. Kata Rasulullah, kata sahabatnya, ya Rasulullah, ini kapan orang datang? Cuma Rasulullah belum mau. Kita disuruh sabar, belum waktunya. belum waktunya. Karena Rasulullah itu kalau sudah minta doa berat itu selesai. Setiap nabi, setiap rasul punya satu doa pamungkas. Sekali lagi, setiap nabi punya satu doa pamungkas. Apabila doa itu dipakai, maka langsung dijawab. Contoh, Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah sekian ratus tahun, ternyata yang beriman cuma sedikit. Bagaimana dengan Nabi Nuh nih? Akhirnya apa? Ya Rab, habisin dah orang kafir.
Dikabul sama Allah. Kata Allah, ya kan, oke, bikin kapal, bikin perahu. Itu perahu jadi habis orang kafir di jadi yang naik kapal Nabi Nuh adalah orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak naik kapal Nabi Nuh. Anaknya siapa? Kan'an dan istrinya. Makanya pada saat Nabi Nuh itu seluruh orang kafir habis, hanya 3 orang beriman yang ada. Nabi Nuh menggunakan doa pamungkas. Semua nabi dibagikan. Dan Allah itu ketika kamu menunjukkan ajab, pasti nabinya disingkirin dulu. Kita pernah dengar kan, kaum Samud, Nabi Soleh ketika dulu mau dihabisin kaum Samud kan, suruh minggir dulu, baru aja di. Nah, Rasulullah itu ketika para sahabat mendapat intimidasi, sahabat sudah pada ngeluh, kata Rasulullah sahabat. Karena apa? Rasulullah itu sampai sekarang kata Rasulullah, saya belum pakai doa itu. Semua nabi sudah pakai doa itu. Hanya saya belum. Saya akan gunakan doa saya nanti di akhirat untuk memberi syafaat kepada seluruh. Saking sayangnya Rasulullah, beliau itu diintimidasi seperti video yang berkata. Kalau bicara pendidikan Rasulullah itu paling dibanding kita bisa bayangin. Rasulullah lahirnya sudah yatim. Lahir sudah nggak punya bapak. Terus usia 4 tahun lagi dekat-dekat sama ibu nih, TK lah ya. Dekat-dekat sama ibunya. Kan dia selama 2 tahun kan disuruh oleh Alimatus Sadia di pinggiran desa kan. Selesai 2 tahun dibalikin ke ibunya. Baru ketemu sama ibunya, lagi senang-senangnya diambil. Ibunya Siti Aminah meninggal sendirilah, masih kecil, umur TK udah yatim. Ya, akhirnya dekat ke kakeknya. Baru 2 tahun sama kakek, tinggal sama kakek, diambil lagi kakeknya, meninggal. Belum tahu, udah luar biasa, dari kecil. Setelah dewasa, tumpuannya Abu Thalib dan Siti Khadijah diambil. Sampai Rasulullah tahu apa yang akan terjadi kepada keturunan, dia tahu. Ketika Sayyidina Hasan Husain lahir, Jibril turun ngasih tahu, ya Rasulullah, nanti cucumu nih Hasan nanti akan mati diracun. Rasulullah udah tahu. Dan cucumu Husain nanti akan dipenggal leher. Rasulullah udah tahu. Bapak bisa bayangkan, kita punya cucu lagi senang-senangnya, kita tahu nih bocah bakal mati, bagaimana kita tahu? Kira-kira gimana kita penyebabnya? Tapi semua intimidasi, semua itu Rasulullah nggak. Sampai ketika di Taif, contoh lagi di Taif ketika dakwah habis disambitin kan, mereka turun menawarkan bunuh, saya akan tipan di gunung Taif kalau mau. Nggak dipakai juga doa itu. Kenapa? Doaku itu diummati benar kabar itu. Siapapun nanti itu umat Tuhan. Nah, Rasulullah akan menggunakan doa itu nanti saya. Makanya perbanyaklah dekat-dekat sama Rasulullah. Kenapa? Kita butuh order, butuh orang dalam. Jangan terlalu pede dalam ibadah kita. Sholat kita belum tentu. Emang yakin sholat itu diterima? Yakin? Perbanyaklah kita mendekat Rasulullah, perbanyak sholat. Kenapa nanti kesoalnya kita dikenal oleh Rasul? Nah, ayat ini turun masih tahu bahwa di atas sana Allah itu punya tentara. Was-sama'i dzatil buruj. Dikatakan begitu dalam arti lain, ulama tafsir mengatakan itu barak-barak tentara. Kan sering kan kita lihat itu pertolongan malaikat yang terbaru, misalkan dia di Palestina, kan gitu kan? Sehingga kita ada pasukan putih, kan gitu. Dulu zaman penjajahan banyak sekali diikuti umat Islam, kaum mukminin dibantu oleh Allah melalui tentara-tentara. Jadi di mana?
di langitan ada barat. Kemudian fungsi malaikat-malaikat itu di langit itu penjaga.